Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di dalam perkuliahan psikologi sosial. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengaruh sosial. Nah, apa sih pengaruh sosial itu? Nah, kita bahas di pertemuan hari ini. Ya, yuk lanjut saja kita ke materi pengaruh sosial. Masuk ke pengertian pengaruh sosial. Nah, apa sih pengaruh sosial itu? Nah, pengaruh sosial adalah usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan atau belief, persepsi, atau tingkah laku yang dipengaruhi oleh orang lain atau lingkungannya. Nah, pengaruh sosial ini bisa berdampak positif maupun negatif bagi psikologi seseorang. Ada 3 bentuk pengaruh sosial yang dikenali dalam psikologi sosial. Nah, yang pertama itu adalah konformitas, compliance, dan obedience. Nah, konformitas itu individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial. Nah, kemudian compliance itu individu melakukan suatu tingkah laku atas permintaan dari orang lain. Nah, dan obedient individu melakukan tingkah laku atas perintah dari orang lain. Nah, ini maksud dari 3 bentuk pengaruh sosial. Masuk ke bentuk pertama yaitu konformitas atau conformity. Nah, konformitas adalah suatu bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial. Nah, contohnya misalnya kan manusia itu cenderung mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam lingkungannya. Nah, contohnya semisalnya kita di kelas, ya kan, kita kuliah. Nah, itu kan mahasiswa diminta untuk men-silentkan profil HP-nya. Nah, atau mematikan HP-nya. Kemudian ketika kita hendak mengambil uang di ATM atau menaruh uang ke bank, nah, kita akan menunggu giliran dengan mengantri. Nah, itu kan ada aturan-aturannya. Agar apa? Agar kita diterima di lingkungan tersebut. Misalnya, contoh lain ya. Ketika kalian di kelas, nah, kalian akan berusaha untuk merubah perilaku kalian agar apa? Agar diterima oleh lingkungan kelas tersebut. Misalnya diterima oleh teman-teman kalian untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Nah, itu konformitas, kita merubah perilaku agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Lanjut ke bentuk selanjutnya yaitu tentang compliance atau pemenuhan keinginan. Nah, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, compliance itu individu melakukan suatu tingkah laku atas permintaan dari orang lain. Nah, contohnya itu ya, seperti misalnya ada teman kalian yang ingin dipinjamkan uang, ingin ngutang. Nah, itu kan dia pemenuhan keinginan. Kemudian ada pramuniaga menawarkan barangnya. Yang paling dekat ini itu perilaku calon anggota legislatif meminta agar dipilih ketika pemilu. Nah, itu permintaan sang pacar untuk dijemput. Nah, itu kan pemenuhan keinginan juga. Kemudian anak meminta izin pergi suatu tempat atau saat meminta uang pada orang tua. Nah, itu juga pemenuhan keinginan. Nah, jadi kan permintaan-permintaan itu mengharuskan kita untuk memilih 2 hal, apakah menolak atau mengiyakan. Nah, kemudian masuk ke prinsip dasar compliance. Nah, dalam prinsip hubungan sosial atau rasa suka, nah, kita cenderung lebih mudah memenuhi permintaan teman atau orang yang kita suka daripada permintaan orang yang tidak kita kenal atau kita benci. Nah, dalam prinsip kelangkaan, kita lebih menghargai dan mencoba mengamankan objek yang langka atau berkurang ketersediaannya. Contohnya misalnya kayak lomba-lomba. Nah, kita akan berusaha untuk memilih atau memilih orang yang punya ciri khas daripada orang yang biasa saja. Nah, itu pemenuhan keinginan. Kemudian dalam prinsip timbal balik, kita lebih mudah memenuhi permintaan dari seseorang yang sebelumnya telah memberikan bantuan kepada kita. Nah, ini misalnya ada kawan yang membantu kita. Nah, kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dia atau keinginan dia ketika dia punya masalah atau dia membutuhkan orang lain. Kemudian dalam prinsip validasi sosial, kita lebih mudah memenuhi permintaan untuk melakukan suatu tindakan jika konsisten dengan apa yang kita percayai. Nah, orang lain akan melakukannya juga lah, intinya seperti itu. Misalnya ya, kayak misalnya ketika kita di rumah ada lonceng ting 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 ya. Ini orang kebakaran ini ya. Akhirnya kan kalian akan berusaha untuk menyelamatkan atau membantu orang lah. Nah,
Kemudian prinsip dasar otoritas, kita lebih mudah memenuhi permintaan orang lain yang memiliki otoritas yang diakui atau setidaknya tampak memiliki otoritas. Misalnya kayak kampus ya. Nah, mereka kan punya peraturan. Nah, kita di sini berusaha untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan dari kampus tersebut. Agar apa? Agar lingkungan kampus tersebut kondusif lah lingkungannya. Nah, itu kan masuk tadi peraturan-peraturan yang dibikin oleh kampus. Masuk ke bagian obedience. Obedience merupakan salah satu jenis dari pengaruh sosial di mana seseorang menaati dan mematuhi perintah orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power atau kekuatan. Nah, biasanya untuk obedience ini lebih ke arah atasan ke bawahan. Masuk ke faktor yang menjadi penyebab obedience. Nah, yang pertama ialah faktor individu melepas tanggung jawab pribadi. Nah, artinya individu menilai bahwa tanggung jawab ada pada orang yang memerintahkannya, bukan dirinya pribadi. Misalnya, atasan atau orang lain yang dianggap memiliki wewenang. Nah, yang kedua itu individu yang memberi perintah sering menggunakan simbol-simbol seperti seragam, lencana, topi yang berfungsi mengingatkan orang yang diperintah akan kekuasaan serta peran yang diemban. Nah, misalnya polisi. Nah, itu kan ada tingkat-tingkatannya. Nah, jadi kan kalau misalnya polisi paling tinggi itu kan ada punya simbol-simbolnya, pangkat-pangkatnya nih di badannya. Nah, yang pangkatnya itu lebih rendah itu akan patuh terhadap atasannya yang punya lencana-lencana yang lebih daripada punya dia. Nah, itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga tentang hal-hal yang terjadi secara gradual dapat menyebabkan obedience. Nah, perintah dimulai dari hal kecil kemudian meningkat menjadi hal yang lebih besar. Nah, misalnya atasan kalian itu akan memberikan tugas itu dari yang kecil-kecil dulu, kecil, baru tinggal sedikit demi sedikit tugas itu akan diberikan lebih berat daripada hal tersebut. Nah, kita kan biasanya akan merasa bahwa ini hal yang biasa. Artinya akhirnya kalian merasa itu tidak menjadi masalah buat kalian. Kemudian yang keempat adalah proses yang terjadi sangat cepat sehingga individu tidak bisa merefleksikan dan berpikir dan mendalam tindakan yang semestinya ia lakukan atau tidak dapat menjadi penyebab obedience. Nah, contohnya misalnya atasan memberikan tugas. Akhirnya kalian tidak bisa berpikir secara logis lah intinya. Akhirnya kalian akan mengiyakan aja. Iya pak. Nah, seperti itulah. Artinya kalian tidak bisa menolak lagi. Terima kasih banyak. Sampai di sini dulu materi tentang pengaruh sosial. Nah, pengaruh sosial dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap perilaku individu. Masyarakat dapat terbentuk dengan tatanan sosial yang teratur karena kecenderungan manusia untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di lingkungan sosial. Namun, kecenderungan itu tidak selalu berarti pada hal positif saja. Manusia juga dapat terpengaruh oleh lingkungan sosial untuk melakukan perilaku negatif, seperti konformitas pada perilaku tawuran atau kepatuhan buta dalam destructive obedience. Nah, destructive obedience itu individu mematuhi perintah yang sebenarnya merusak, menyakiti, dan menghancurkan orang lain karena berada dalam situasi diperintahkan untuk melakukannya. Nah, contohnya dulu ya, itu pernah ada terjadi kekerasan yang dilakukan oleh militer terhadap warga sipil. Nah, seperti dalam tragedi Semanggi, di mana mahasiswa yang terkonsentrasi di Universitas Atmajaya yang menuju DPR waktu itu ditembaki oleh tentara dengan menggunakan peluru tajam. Nah, tentara yang kemudian diadili mengatakan bahwa mereka melakukan itu atas perintah dari komandan. Nah, itu. Ya, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.